Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Nirna Muna Soliha dari jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih budaya dan perkembangan manusia dalam psikologi lintas budaya. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa itu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah bidang psikologi yang menaruh perhatian pada perubahan dalam perilaku seiring berjalannya waktu. Nah, tugas ahli psikologi perkembangan adalah untuk mendefinisikan dan menjelaskan jalannya perubahan developmental ini. Dalam penelitian-penelitian awal, para ahli psikologi perkembangan sering berdebat mengenai lebih penting mana antara biologi dan lingkungan dalam pertumbuhan. Namun akhir-akhir ini, para ahli psikologi perkembangan semakin menyadari bahwa dua hal itu sebenarnya tidak terpisahkan. Nah, artinya, perkembangan sebagaimana yang kita ketahui tidak akan terjadi tanpa adanya interrelasi yang dekat antara biologi dan lingkungan. Nah, sekarang kita akan membahas 4 area perkembangan dari sudut pandang lintas budaya, yang mana meliputi temperamen, kelekatan, gaya pengasuhan orang tua dan struktur keluarga, serta penalaran moral. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih rinci, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kita harus ingat, antar budaya satu dengan budaya yang lain terdapat banyak sekali perbedaan. Selain itu, dalam beberapa kasus, temuan-temuan penelitian dengan sampel kecil menjadi dasar bagi banyak sekali penelitian selanjutnya. Terlebih lagi, apa yang kita pelajari tentang budaya lain dihambat oleh kenyataan bahwa data yang diambil seringkali diinterpretasi oleh peneliti-peneliti yang tidak berasal dari budaya tersebut. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam mengeneralisasikan kebenaran-kebenaran tersebut. Kita tidak akan bisa berasumsi bahwa penelitian yang dilakukan di ekologi-ekologi yang terbatas dan homogen akan punya relevansi yang sama untuk budaya-budaya yang lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu temperamen. Setiap bayi memiliki temperamen yang berbeda-beda. Thomas dan Chase pada tahun 1977 menggambarkan bahwa ada 3 kategori utama temperamen, yaitu gampangan, sulit, dan lambat untuk mulai atau slow to warm up. Temperamen yang pertama ada temperamen gampangan. Temperamen ini dicirikan oleh gaya perilaku yang wajar, mudah menyesuaikan, agak intens, positif, dan responsif. Temperamen yang kedua ada temperamen sulit. Temperamen sulit adalah gaya penarikan diri yang tidak stabil dan intens, yang secara umum biasanya dicirikan oleh suasana hati yang negatif. Nah, temperamen yang ketiga ada temperamen lambat untuk mulai. Bayi-bayi dengan temperamen lambat untuk mulai butuh waktu untuk melalui suatu transisi dalam aktivitas dan pengalaman. Nah, meski bayi dengan temperamen ini awalnya mungkin akan menarik diri atau merespons secara negatif, bila diberi waktu dan dukungan, mereka akan bisa menyesuaikan diri dan bereaksi secara positif. Interaksi antara temperamen anak dengan temperamen orang tua tampaknya merupakan salah satu kunci perkembangan kepribadian. Konsep ini disebut dengan tingkat kecocokan atau goodness of fit. Dalam penelitian lintas budaya, perbedaan temperamen yang khas untuk suatu kelompok budaya mungkin mencerminkan perbedaan-perbedaan genetika dan sejarah reproduksi. Interaksi antara respon orang tua dan temperamen bayi mungkin juga menjadi faktor penting dalam perbedaan kultural. Temperamen yang lebih tenang dan gampangan yang terlihat pada bayi-bayi dari latar belakang Asia dan penduduk asli Amerika kemungkinan distabilkan lebih lanjut di masa bayi dan anak-anak oleh respon ibu mereka. Nah, tipe-tipe perbedaan yang muncul sejak lahir ini turut berperan dalam perbedaan kepribadian orang dewasa di budaya yang berbeda. Friedman pada tahun 1974 menemukan bahwa bayi-bayi Cina Amerika lebih tenang dan gampangan dibanding bayi-bayi Kaukasia Amerika atau Afrika Amerika. Ketika hidung bayi-bayi Cina Amerika ditutupi selembar kain, mereka tetap berbaring tenang dan mengambil nafas dengan mulut. Bayi-bayi lainnya memalingkan muka dan berusaha menarik kain itu dengan tangan mereka. Pembahasan yang kedua yaitu kelekatan.
Kelekatan atau attachment adalah ikatan khusus yang berkembang antara bayi dan pengasuhnya. Kelekatan ini memberi keamanan emosional pada seorang anak. Ainsworth, Breher, Waters, dan Wall pada tahun 1978 membedakan 3 gaya kelekatan, yaitu aman, menghindar, dan ambivalen. Bayi yang lekat secara aman biasanya punya ibu yang hangat dan responsif. Sedangkan anak-anak yang menghindar atau menghindari ibunya mempunyai ibu yang diduga intrusif dan terlalu menstimulasi. Sedangkan anak-anak yang ambivalen merespon ibu mereka secara tidak pasti, berubah-ubah dari mencari dan menolak perhatian ibu. Ibu dari anak-anak yang demikian biasanya tidak sensitif dan kurang terlibat dengan anaknya. Nah, kelekatan ini mendasari konsep kepercayaan dasar atau basic trust. Erikson pada tahun 1963 menggambarkan formasi kepercayaan dasar sebagai langkah penting pertama dalam proses perkembangan psikososial yang berlangsung seumur hidup. Masing-masing budaya mempunyai konsep tentang kelekatan ideal yang berbeda. Misalnya, ibu-ibu Jerman menganggap penting dan mendorong kemandirian sejak dini, dan karena itu menganggap kelekatan menghindar sebagai yang lebih ideal. Orang tua Jerman memandang anak-anak yang lekas secara aman adalah anak yang dimanja. Namun hal ini berbeda dengan budaya yang lain. Beberapa penelitian lintas budaya menantang pemahaman bahwa kedekatan dengan ibu merupakan syarat untuk terbentuknya kelekatan yang aman dan sehat. Namun demikian, hal ini belum tentu berlaku untuk anak-anak dari kebudayaan lain. Pemahaman-pemahaman tentang kualitas kedekatan dan proses-proses yang memunculkannya adalah penilaian kualitatif yang mana dibuat dari perspektif suatu budaya yang memiliki nilai-nilai yang berbeda dan tidak mesti lebih baik dari budaya yang lain. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu pengasuhan orang tua, keluarga, dan sosialisasi. Di setiap budaya, ada berbagai gaya pengasuhan orang tua yang bisa amat berbeda-beda. Baumrind pada tahun 1971 mengidentifikasi 3 pola utama pengasuhan orang tua, yaitu otoriter, permisif, dan otoratif. Orang tua yang otoriter mengharapkan kepatuhan mutlak dan melihat bahwa anak butuh untuk dikontrol. Namun sebaliknya, orang tua yang permisif membolehkan anak untuk mengatur hidup mereka sendiri dan menyediakan hanya sedikit panduan baku. Sedangkan orang tua yang otoratif bersifat tegas, adil, dan logis. Gaya pengasuhan ini dipandang akan membantu anak-anak yang secara psikologis sehat, kompeten, dan mandiri yang bersifat kooperatif dan nyaman menghadapi situasi-situasi sosial. Namun pada penelitian lain, menemukan tipe gaya pengasuhan keempat yang disebut dengan tak terlibat atau uninvolved. Orang tua yang tak terlibat seringkali terlalu larut dalam kehidupan mereka sendiri untuk bisa memberikan respon yang tepat pada anak-anak mereka dan sering terlihat tidak peduli. Saat anak-anak tumbuh, melewati masa awal anak-anak, pola pertemanan akan berubah. Nah, perubahan-perubahan ini banyak disebabkan oleh perkembangan kognitif. Di sekolah, sebagian besar hidup anak dihabiskan tidak dengan orang tua mereka. Proses sosialisasi yang didasarkan pada hubungan primer dengan orang tua berlanjut dengan teman sebaya dalam situasi bermain dan sekolah. Peran orang tua dan pengasuhan anak seringkali berlangsung dalam kondisi-kondisi yang sangat berbeda di negara dan budaya-budaya lain. Kondisi-kondisi ini pada gilirannya akan menghasilkan proses-proses sosialisasi yang berbeda jauh dari satu budaya ke budaya lain. Praktek-praktek pengasuhan anak juga berbeda bukan hanya karena adanya perbedaan dalam keyakinan, tapi juga karena perbedaan yang nyata dalam taraf kehidupan. Nah, ada kepercayaan umum yang ada di Barat. Nah, kepercayaan ini meyakini bahwa tindakan mengangkat seorang bayi dan meletakkannya di pundak akan mengurangi tangisannya. Bayi yang diabaikan dan dibiarkan menangis agar tidak menjadi manja justru akan menangis lebih keras lagi. Namun di Cina ada praktek yang berbeda, di mana bayi-bayi yang masih berusia beberapa minggu ditinggalkan ibunya bekerja di ladang untuk jangka waktu yang cukup lama. Bayi-bayi itu dibaringkan di sak-sak pasir yang lebar yang menyongkong tubuh mereka sekaligus bertindak sebagai popok penyerap. Tak butuh waktu lama,
sebelum bayi-bayi ini berhenti menangis karena menyadari bahwa tindakan itu tidak menghasilkan respon apa-apa. Levin pada tahun 1977 mengajukan teori bahwa lingkungan pengasuhan merupakan cerminan dari seperangkat tujuan yang tersusun berdasarkan urutan nilai pentingnya. Nah, yang pertama adalah kesehatan fisik dan pertahanan hidup atau survival. Yang berikutnya adalah didukungnya perilaku-perilaku yang akan mengarah pada pemenuhan diri. Dan yang terakhir adalah perilaku-perilaku yang mendukung nilai-nilai kultural lain seperti moralitas dan prestis. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu penalaran moral. Cara-cara anak memahami dunia mereka semakin lama menjadi semakin kompleks. Perubahan kognitif ini juga berdampak pada berubahnya pemahaman mereka dalam penilaian moral. Teori dominan tentang penalaran moral dalam psikologi perkembangan adalah teori yang diajukan oleh Kohlberg. Teori Kohlberg didasarkan pada karya-karya biasa sebelumnya tentang perkembangan kognitif. Teori Kohlberg melihat bahwa ada 3 tahap umum perkembangan keterampilan penalaran moral. Berikut ini merupakan 3 tahap umum penalaran moral menurut Kohlberg. Nah, yang pertama ada moralitas prakonvensional dengan penekanan pada kepatuhan terhadap aturan untuk menghindari hukuman dan mendapat hadiah. Yang kedua, moralitas konvensional dengan penekanan pada konformitas pada aturan yang ditentukan oleh persetujuan orang lain atau aturan-aturan masyarakat. Nah, yang terakhir, moralitas pasca konvensional dengan penekanan pada penalaran moral menurut prinsip-prinsip dan hati nurani individual. Namun, pada dekade yang lalu, kajian-kajian Gilligan dan rekan-rekannya menantang teori Kohlberg dengan menyatakan bahwa 6 sub-tahap teori itu mengandung bias terhadap cara pandang khas lelaki yang dibedakan dengan cara pandang perempuan dalam memandang hubungan. Meski perdebatan ini berlangsung sengit, ulasan-ulasan terhadap berbagai penelitian tampaknya menunjukkan tidak adanya perbedaan penalaran moral antar jenis kelamin. Beberapa peneliti mengkritik teori Kohlberg karena memuat bias-bias kultural. Miller dan Bessow pada tahun 1992 membandingkan bagaimana para subjek di India dan di Amerika Serikat merespon suatu tugas penilaian moral. Nah, para peneliti ini melaporkan bahwa subjek-subjek India lebih menganggap tindakan tidak menolong seseorang sebagai suatu pelanggaran moral dibanding subjek Amerika, terlepas dari apakah situasinya mengancam nyawa ataupun apakah orang yang butuh pertolongan itu merupakan sanak keluarga. Para peneliti kemudian menafsirkan bahwa perbedaan kultural ini terkait dengan nilai-nilai afiliasi dan keadilan yang menunjukkan bahwa orang India memiliki rasa tanggung jawab sosial yang lebih luas. Snare pada tahun 1985 mengulas penelitian-penelitian penalaran moral yang melibatkan subjek dari 27 negara. Nah, Snare menimbulkan bahwa penalaran moral jauh lebih khas budaya daripada yang diajukan oleh Kohlberg. Teori Kohlberg serta metodologi penyekoran tahapan moral berdasarkan penalaran verbal mungkin tidak dapat melihat adanya tingkat-tingkat moralitas yang lebih tinggi di budaya-budaya lain. Nah, kesimpulan dari materi-materi yang tadi telah dibahas memberikan pemahaman-pemahaman pada kita tentang temperamen, kelekatan, peran sebagai orang tua, pengasuhan anak, struktur dan lingkungan keluarga, serta penalaran moral dibentuk oleh konteks kultural di mana perkembangan itu terjadi. Penelitian lintas budaya tentang perkembangan membuat kita menyadari berbagai akar perbedaan kultural yang ada dalam kehidupan orang dewasa. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Sekian dulu pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.